Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema memiliki kemampuan dalam perubahan. Dengan dasar Alkitab surat Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal yang berubah. Entah perubahan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, atau sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Perubahan dengan waktu yang sangat singkat, atau perubahan secara bertahap. Hidup kekristenan kita juga tidak lepas dengan yang namanya perubahan. Perubahan ini bukan berbicara tentang perubahan baik bersifat fisik, tetapi perubahan yang berkaitan juga dengan pembaharuan hidup orang percaya. Oleh karena itu, yang menjadi masalah ada orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya di dalam dosa dan tidak ada perubahan di dalam perilaku kesehariannya. Apakah kita harus merasa takut jika kita memang harus menghadapi perubahan? Tidak perlu kita takut, sebab itu akan membuang energi. Perubahan tidak bisa dilawan. Justru perubahan hanya bisa kita sikapi dan kita hadapi. Perubahan akan terjadi dalam hidup kita, apakah kita sedang menanti ataupun sedang menolaknya. Bagaimana caranya kita menyikapi perubahan? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa, yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita sebagai manusia adalah pribadi yang dinamis dalam pikiran, tindakan. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 memberikan petunjuk untuk dapat memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah memulai perubahan itu dari pikiran kita atau akal budi kita. Segala tindakan kita, entah itu baik atau jahat, merupakan cerminan dari pikiran kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan perintah untuk mengalami perubahan harus dimulai dari pikiran kita. Sasaran perubahan yang dimaksud Paulus adalah hidup yang serupa dengan Kristus, sebagaimana disaksikan di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10, yang ditandai dengan pola hidup yang dipenuhi dengan buah roh, sebagaimana tertulis di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Buah roh yang bertentangan, berlawanan dengan kehidupan dalam kedagingan. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia dan dikuasai oleh keinginan kedagingan kita. Kita justru harus dikuasai oleh keinginan roh Tuhan. Kerusuhan dengan dunia ini membuat kehidupan rohani kita akan lumpuh dan bahkan tidak bertumbuh. Kita harus memberi diri kita diperbaharui oleh Roh Kristus dalam pikiran kita yang mengendalikan perasaan dan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak senang melihat kupu-kupu? Serangga yang satu ini memang indah dan sangat menawan. Indahnya kupu-kupu ini membuat sebagian orang bahkan ingin memeliharanya. Kupu-kupu ini seringkali dilambangkan sebagai kebebasan, tapi juga dilambangkan dengan simbol wanita dalam hal kecantikan. Namun tahukah
kalau kupu-kupu ini terlahir tidak langsung berbentuk cantik, indah, dan menawan. Kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak terlalu disukai, yaitu ulat. Proses perubahan bentuk ini disebut sebagai metamorfosis. Banyak orang mungkin menyaksikan proses metamorfosis kupu-kupu secara langsung. Proses yang dialami kupu-kupu bisa kita pakai sebagai bentuk sederhana dari sebuah perubahan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Sebagaimana ulat yang bertransformasi menjadi kupu-kupu, demikian juga orang Kristen bertransformasi dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia lama, manusia hidup di dalam dosa. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam kekudusan Tuhan. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam kedagingan. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Roh Tuhan. Dalam kondisi sebagai manusia yang baru, maka manusia akan mengalami suatu proses pertumbuhan. Yang salah satu indikasinya adalah akan selalu menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan dalam hidup yang semakin baik, semakin indah, dan semakin sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah lebih menghargai perubahan hidup seorang daripada prestasi hidup. Banyak orang yang hidup dengan prestasi gemilang, harta melimpah, jabatan tinggi, tetapi tidak disertai dengan perubahan hidup yang sesuai yang dikehendaki Allah, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Manusia boleh saja memiliki kemewahan. Manusia boleh saja memiliki kelimpahan dalam harta. Manusia boleh saja memiliki prestasi dalam berbagai macam bidang. Tapi jika tidak disertai oleh perubahan-perubahan sikap dan karakter kehidupan sebagaimana menjadi karakter Kristus, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Di era modern ini manusia cenderung berharap meraih semua secara instan, dan banyak orang berhasil meraihnya, dan hal itu sah-sah saja sepanjang tidak melanggar firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetapi perubahan karakter menuju karakter Kristus yang menghasilkan buah roh tidak bersifat instan dan selalu membutuhkan suatu proses. Dalam perubahan-perubahan dengan komitmen yang tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk mengalami perubahan, maka kita harus pertama-tama, yaitu kita mengalami suatu perubahan-perubahan dalam pikiran-pikiran kita yang mempengaruhi akan sikap dan perbuatan kita. Bagaimana kehidupan saudara pada hari ini? Adakah hidup kita mengalami perubahan setelah kita mengenal Yesus? Apakah kita sudah meninggalkan dosa dan memancarkan kasih Kristus? Apakah kehidupan iman kita sudah mencerminkan karakter Kristus? Adakah buah yang kita hasilkan mengalami suatu perubahan-perubahan dalam hidup kita? Dan bahkan dengan kehidupan kita yang berubah, kita boleh menjadi berkat sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, kita harus meneladani apa yang disaksikan dalam kehidupan Rasul Paulus. Kita bisa menjadi agen perubahan zaman, asalkan kita membiarkan Tuhan memperbarui hidup kita terus-menerus. Kita pun dapat menjadi alat Tuhan yang menolong orang lain agar bertumbuh kerohaniannya. Kita harus membutuhkan adanya komitmen yang tinggi, dedikasi yang tinggi, dan totalitas kita yang kita serahkan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan berkarya secara efektif di dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Semua akan berubah. Hidup kita akan selalu berubah.
Kemarin kita mengalami perasaan yang berbeda dengan sekarang ini. Mungkin kemarin kita merasa sedih, takut, dan khawatir, namun sekarang merasa senang, bahkan ada semangat dan ada suasana hidup dalam bahagia. Kemarin rasanya tubuh kita ini sakit, tidak bisa bergerak, dan kini kita mengalami suatu perubahan, tubuh kita sehat dan kita bisa bekerja secara aktif. Ternyata perubahan ini membawa dinamika yang sangat indah dalam hidup kita. Perubahan ini membantu kita untuk mengenal secara lebih dalam siapa diri kita. Apakah kita akan bertumbuh menjadi lebih dewasa, atau kita akan tetap saja kekanak-kanakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang akan terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan itu senantiasa kita yakini perubahan yang menuju kebaikan, yang membuat hidup kita ini menjadi lebih indah dan lebih menarik. Untuk itulah kita mesti mensyukuri jika kita diberikan kemampuan oleh Tuhan, yaitu memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini. Amin.